Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiza Amelia Putri. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Selamat menyaksikan video dari saya. Terima kasih. Pada video kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi matematika kelas 7, yaitu segi 4 dan segi 3. Pada materi segi 4 dan segi 3 ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama, keliling segi 4 dan segi 3. Yang kedua, mengaitkan keliling segi 4 dan segi 3. Yang ketiga, luas segi 4 dan segi 3. Yang keempat, mengaitkan luas segi 4 dan segi 3. Namun, sebelum masuk submateri ini, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu segi 4 dan segi 3. Yang pertama, segi 4. Bila pada satu bidang datar terdapat 4 titik dan tidak terdapat 3 titik yang segaris, maka kita dapat membentuk bangun segi 4 dengan cara menghubungkan keempat titik tersebut secara berurutan. Perhatikan titik-titik di bawah ini. Misalnya ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Apabila kita hubungkan titik A dan B, titik B dan C, titik C dan D, dan titik D dengan A, maka kita dapat membentuk segi 4. Segi 4 adalah bangun datar dengan 4 sisi dan 4 sudut. Pada video ini, kita akan mempelajari segi 4 beraturan. Jenis dari segi 4 beraturan yaitu persegi panjang, persegi, jajar jenjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Yang pertama yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi lurus, di mana sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Perhatikan gambar di bawah ini. Persegi panjang mempunyai 2 diagonal sama panjang yang berpotongan di satu titik dan saling membagi 2 sama panjang. Pada persegi panjang, sisi-sisi yang lebih panjang disebut panjang, yang dinotasikan sebagai P, dan sisi-sisi yang lebih pendek disebut sebagai lebar, yang dinotasikan sebagai L. Selanjutnya yaitu persegi. Persegi adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Perhatikan gambar di bawah. Persegi mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, saling berpotongan, saling tegak lurus di satu titik dan saling membagi 2 sama panjang. Diagonal pada persegi membagi sudut-sudut menjadi 2 sama besar. Selanjutnya, jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Perhatikan gambar di bawah. Jajar genjang mempunyai 2 diagonal yang berpotongan di satu titik dan saling membagi 2 sama panjang. Jumlah sudut yang berdekatan pada jajar jenjang yaitu 180 derajat. Yang keempat, belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Belah ketupat disebut juga jajar jenjang yang semua sisi-sisinya sama panjang. Belah ketupat disusun dari 2 buah segitiga sama kaki yang kongruen dan alasnya berimpit. Perhatikan gambar. Belah ketupat memiliki 2 buah diagonal yang saling tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Jika keempat sudut sama besar, yaitu 90 derajat, maka belah ketupat tersebut dapat dikatakan persegi.
Yang kelima yaitu layang-layang. Layang-layang adalah segi empat dengan dua pasang sisi-sisi yang berdekatan sama panjang. Layang-layang memiliki satu pasang sudut yang berhadapan sama besar. Salah satu diagonal layang-layang merupakan sumbu simetri atau sumbu yang membagi bangun menjadi dua bagian sama dan sebangun. Yang keenam, trapesium. Trapesium adalah bangun segi empat yang tepat mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Sisi yang tidak sejajar disebut kaki trapesium, sedangkan sisi yang sejajar yang terpanjang dari trapesium disebut alas. Trapesium terbagi atas tiga. Yang pertama, trapesium sebarang, trapesium sama kaki, dan trapesium siku-siku. Trapesium sebarang adalah bangun segi empat yang sepasang sisinya sejajar dan kedua kakinya tidak sama panjang, serta sudut-sudutnya tidak ada yang siku-siku. Trapesium sama kaki adalah bangun segi empat yang sepasang sisinya sejajar dan kedua kakinya sama panjang, serta sudut-sudutnya tidak ada yang siku-siku. Trapesium siku-siku adalah bangun segi empat yang sepasang sisinya sejajar dan salah satu sudutnya siku-siku. Selanjutnya yaitu segitiga. Jika diberikan tiga buah titik A, B, dan C yang tidak segaris, titik A dihubungkan dengan titik B, titik B dihubungkan dengan titik C, dan titik C dihubungkan dengan titik A. Maka bangun yang terbentuk adalah segitiga. Perhatikan titik-titik A, B, dan C. Jika titik A dihubungkan dengan titik B dihubungkan dengan titik C, dan titik C dihubungkan dengan titik A, maka bangun yang terbentuk adalah segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki tiga titik sudut, tiga sisi, dan tiga sudut. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Yang pertama yaitu segitiga sebarang. Yang kedua segitiga sama kaki, dan yang ketiga segitiga sama sisi. Segitiga sebarang, setiap sisinya tidak sama panjang, dan setiap sudutnya tidak sama besar. Pada segitiga sebarang tidak memiliki simetri lipat. Segitiga sama kaki memiliki dua kaki yang sama panjang, memiliki dua sudut yang sama besar, dan memiliki satu simetri putar. Segitiga sama sisi, setiap sisinya sama panjang, dan setiap sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat dan 3 simetri putar. Jenis segitiga berdasarkan besar sudut. Ada segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Segitiga lancip, setiap sudutnya merupakan sudut lancip atau besar sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Segitiga tumpul, salah satu dari tiga sudutnya merupakan sudut tumpul atau lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Segitiga siku-siku, salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat dan jumlah kedua sudut selain sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Selanjutnya, kita masuk ke submateri keliling segi empat dan segitiga. Beberapa makna keliling yaitu keliling adalah garis yang membatasi suatu bidang. Keliling suatu bangun datar merupakan gabungan dari jumlah panjang sisi-sisi yang membatasinya. Keliling adalah jumlah sisi-sisi pada bangun datar. Perhatikan contoh berikut. Pada contoh berikut diberikan suatu lapangan bola kaki.
Maka keliling dari lapangan tersebut adalah panjang AB ditambah panjang BD ditambah panjang DC dan ditambah panjang CA. Yang pertama, keliling persegi panjang. Keliling dari persegi panjang adalah jumlah dari sisi-sisi persegi panjang tersebut. Perhatikan persegi panjang ABCD. Pada persegi panjang ABCD, kelilingnya yaitu panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD dan ditambah panjang DA. Karena AB dinotasikan sebagai P dan BC dinotasikan sebagai L, maka kita dapat membentuk P ditambah L ditambah P dan ditambah L. Maka keliling persegi panjang yaitu 2P ditambah L. Selanjutnya yaitu keliling persegi. Keliling dari persegi adalah jumlah dari sisi-sisi persegi tersebut. Perhatikan persegi A, B, C, D. Pada persegi ABCD, kelilingnya yaitu panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang AD. Karena sisi-sisi pada persegi sama panjang dan dinotasikan sebagai S, maka kelilingnya yaitu S ditambah S ditambah S ditambah S. Maka kelilingnya 4 dikali S. Selanjutnya keliling jajar genjang. Keliling jajar genjang merupakan jumlah dari panjang sisi-sisinya. Perhatikan jajar jenjang ABCD di samping. Pada jajar jenjang ABCD diperoleh kelilingnya yaitu panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang AD. Karena AB dan DC sama panjang dan AD dan BC sama panjang, maka kita dapat mencari kelilingnya yaitu 2 dikali panjang DC ditambah panjang AD. Selanjutnya, keliling belah ketupat. Keliling dari belah ketupat merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi belah ketupat. Perhatikan belah ketupat ABCD. Keliling dari belah ketupat ABCD yaitu panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD dan ditambah panjang DA. Karena sisi-sisi pada belah ketupat sama panjang, maka kita dapat memperoleh keliling di belah ketupat tersebut yaitu 4 dikali AB. Panjang sisi pada belah ketupat dinotasikan sebagai S, maka keliling belah ketupat yaitu 4 dikali S. Selanjutnya, keliling layang-layang. Keliling dari layang-layang merupakan jumlah dari sisi-sisinya. Perhatikan gambar layang-layang ABCD. Keliling layang-layang ABCD yaitu jumlah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Karena sisi AB sama panjang dengan sisi BC dan sisi AD sama panjang dengan sisi DC, maka kita dapat memperoleh keliling layang-layang yaitu 2 dikali panjang AB ditambah panjang DA. Panjang AB kita notasikan dengan A dan panjang AD kita notasikan dengan B. Maka keliling layang-layang yaitu 2 dikali A ditambah B. Selanjutnya, keliling trapesium. Keliling dari trapesium adalah jumlah dari sisi-sisinya. Perhatikan trapesium ABCD di samping. Keliling dari trapesium ABCD yaitu panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Selanjutnya, keliling segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah panjang ketiga sisinya. Perhatikan segitiga ABC. Keliling segitiga ABC yaitu jumlah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CA.
Kita notasikan AB sebagai Q, BC sebagai R, dan CA sebagai P. Maka keliling segitiga ABC yaitu P ditambah Q ditambah R. Jika P sama dengan Q, maka kelilingnya yaitu R ditambah 2P atau R ditambah 2Q. Maka segitiga tersebut disebut segitiga sama kaki. Jika P sama dengan Q dan sama dengan S, maka kelilingnya yaitu 3 dikali R atau 3 dikali P atau 3 dikali Q. Maka segitiga tersebut yaitu segitiga sama sisi. Selanjutnya, mengaitkan keliling segi 4 dan segi 3. Perhatikan contoh di bawah. Perhatikan gambar dua bangun yang terbentuk dari layang-layang dan trapesium. Diketahui ED sama dengan 2 cm, FA sama dengan 14 cm, dan DF adalah 16 cm. Tentukan keliling bangun A, B, C, D, E, F di samping. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, langkah pertama yaitu menuliskan setiap informasi dari panjang sisi-sisinya. Maka diperoleh panjang AF yaitu 14 cm, FE 2 cm, ED 2 cm, DC 17 cm, dan CB 22 cm. Pada gambar, terlihat sisi AB belum diketahui sisinya. Dengan membuat garis seperti ini, maka sisi AB sama dengan sisi OC. Perhatikan segitiga ODC. Pada segitiga ODC diperoleh OD 8 cm, yaitu setengah dari panjang DF. DC yaitu 17 cm, maka kita akan mencari panjang OC. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat mencari panjang OC. OC kuadrat sama dengan DC kuadrat dikurang OD kuadrat, yaitu 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat, sama dengan 289 dikurang 64. Maka OC kuadrat adalah 225. Untuk mencari OC, yaitu akar dari 225, yaitu 15 cm. Maka keliling dari bangun ABCDEF, yaitu panjang sisi AB, ditambah panjang sisi BC, ditambah panjang sisi CD, ditambah panjang sisi DE, ditambah panjang sisi EF, dan ditambah panjang sisi FA, yaitu 15 ditambah 22 ditambah 17 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 14, yaitu 72 cm. Perhatikan contoh yang kedua. Haikal akan membuat sebuah figura bentuk gabungan segitiga dan segi 4 seperti pada gambar di samping. Diketahui panjang dan lebar dari persegi panjang yaitu 24 cm dan 30 cm. Sedangkan tinggi segitiga yaitu 16 cm. Jika Haikal berencana menghias tepi figura dengan pita emas, tentukan panjang pita yang diperlukan dalam menghias tepi figura tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, langkah pertama, kita akan menulis setiap informasi dari panjang sisi-sisinya. Diketahui segitiga ECD dan persegi ABCE. Pada bangun ini, yang belum diketahui yaitu panjang DC. Perhatikan segitiga ODC. Sisi DF yaitu 16 cm dan sisi FC adalah 12 cm, diperoleh dari setengah panjang AB. Untuk mencari DC, kita menggunakan teorema Pythagoras. CD kuadrat sama dengan FC kuadrat ditambah FD kuadrat. 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan 144 ditambah 256. Maka CD kuadrat yaitu 400. Maka panjang CD adalah 20.
Setelah kita mendapatkan panjang CD, maka kita juga akan memperoleh panjang DE, karena panjang CD sama dengan panjang DE. Maka keliling bangun tersebut yaitu panjang AB ditambah panjang BC, ditambah panjang CD, ditambah panjang DE, dan ditambah panjang EA, sama dengan 24 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 30, sama dengan 124 cm. Submateri selanjutnya, luas segi 4 dan segi 3. Makna dari luas yaitu, luas suatu bangun adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutupi secara rapat tanpa bertumpuk bangun datar tersebut. Satuan umum dari luas adalah satuan panjang pangkat 2. Misalnya, M pangkat 2 dibaca meter persegi. Yang pertama, luas persegi panjang. Perhatikan persegi panjang berwarna pink dan persegi berwarna biru. Apabila kita masukkan persegi berwarna biru ke dalam persegi panjang berwarna pink dan harus menutupi semua persegi panjang berwarna pink, maka akan diperoleh seperti gambar samping. Maka persegi panjang terdiri dari 2 sisi persegi dan 4 sisi persegi. Luas persegi panjang adalah 4 sisi persegi dikali 2 sisi persegi, yaitu 8 sisi persegi. Maka luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Selanjutnya yaitu rumus luas persegi. Rumus luas persegi dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang, karena persegi merupakan persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Maka P sama dengan L sama dengan S. Luas persegi panjang yaitu P dikali L. Maka luas persegi yaitu sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Selanjutnya, luas jajar genjang. Perhatikan jajar genjang ABCD di bawah. Kita notasikan AB sebagai A dan DE sebagai T, yaitu tinggi dari jajar genjang. Maka luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Selanjutnya, luas belah ketupat. Luas belah ketupat ABCD sama dengan 2 dikali luas segitiga ABC, karena belah ketupat terbentuk dari 2 segitiga yang kongruen. Luas segitiga ABC yaitu setengah dari panjang AC dikali panjang OB. Maka luas belah ketupat DABC yaitu 2 dikali luas segitiga ABC. Sehingga luas belah ketupat yaitu 2 dikali setengah dikali AC dikali OB. Maka luas belah ketupat diperoleh yaitu AC dikali setengah dari BD. Dengan AC dan BD merupakan diagonal-diagonal belah ketupat, sehingga luas belah ketupat diperoleh yaitu setengah dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua. Selanjutnya, luas layang-layang. Perhatikan layang-layang ABCD. Jika segitiga AOB dipindahkan ke sebelah kiri, dengan AB akan berhimpit dengan sisi BC, dan segitiga AOD dipindahkan ke sebelah kiri, dengan sisi AD akan berhimpit dengan sisi CD. Maka diperoleh gambar persegi panjang. Layang-layang tersebut membentuk persegi panjang, sehingga luasnya yaitu P dikali L. Pada gambar di samping, panjangnya yaitu setengah dari diagonal pertama dan lebarnya diagonal kedua. Maka luas layang-layang yaitu setengah dari diagonal pertama dikali diagonal kedua. Selanjutnya, luas trapesium. Untuk menemukan rumus luas trapesium, kita menggunakan rumus persegi panjang. Perhatikan gambar trapesium. Jika segitiga berwarna pink kita pindahkan ke sebelah kanan,
maka akan membentuk persegi panjang. Rumus luas persegi panjang yaitu P dikali L. Pada persegi panjang di samping diperoleh panjangnya yaitu A ditambah B dikurang A per 2 dikali T. Sehingga diperoleh luas trapesium yaitu A ditambah B per 2 dikali tinggi. Selanjutnya, luas segitiga. Perhatikan segitiga ABCD. Misalkan titik D merupakan titik luar dari segitiga ABC, sehingga membentuk persegi panjang ABCD, di mana sudut D juga merupakan sudut siku-siku. Dan misalkan A dan B adalah sisi-sisi dari persegi panjang ABCD, luas dari persegi panjang ABCD yaitu A dikali B. Luas persegi panjang ABCD merupakan jumlah dari luas segitiga ABC ditambah luas dari segitiga ADC. Maka dari persamaan pertama dan kedua diperoleh luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ADC sama dengan A dikali B. 2 dikali luas segitiga ABCD sama dengan A dikali B. Maka luas segitiga ABC yaitu setengah A dikali T. Selanjutnya, mengaitkan luas segi 4 dan segi 3. Perhatikan gambar di bawah. Diketahui ED sama dengan 10 cm, FA sama dengan 14 cm, dan DF sama dengan 16 cm. Tentukan luas bangun A, B, C, D, E, F di samping. Bangun di samping terdiri dari layang-layang dan trapesium. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, langkah pertama yaitu menuliskan setiap informasi dari panjang sisi-sisinya. Diketahui AF 14 cm, FE 10 cm, ED 10 cm, DC 17 cm, dan CB 22 cm. Pada gambar terlihat sisi AB belum diketahui panjang sisinya. Maka dengan membuat garis seperti berikut, maka sisi AB sama dengan sisi OC. Perhatikan segitiga ODC. Sisi OD sama dengan 8 cm, yaitu setengah dari panjang sisi DF. Sisi DC sama dengan 17 cm. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan panjang OC. OC kuadrat sama dengan DC kuadrat dikurang OD kuadrat. 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 289 dikurang 64. Maka OC kuadrat sama dengan 225. Untuk mencari panjang OC, kita akan mengakarkan 225. Maka akar 225 yaitu 15. Perhatikan segitiga EOF. Pada segitiga EOF diperoleh panjang OF yaitu 8 cm dan panjang EF yaitu 10 cm. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan panjang EO. Maka panjang OE kuadrat sama dengan EF kuadrat dikurang OF kuadrat. 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 100 dikurang 64. Maka OE kuadrat sama dengan 36. Untuk mencari panjang OE, yaitu akar dari 36, yaitu 6. Dengan menggunakan teorema Pythagoras tadi, kita dapat menentukan panjang EO, yaitu 6 cm, dan OC 15 cm. Maka diperoleh diagonal pertama dari layang-layang yaitu panjang DF yaitu 16 cm dan diagonal kedua dari layang-layang yaitu panjang dari OC sama dengan 15 ditambah 6 yaitu 21 cm. Maka luas bangun ABCDEF yaitu luas dari layang-layang ditambah luas trapesium. Luas layang-layang yaitu setengah dari diagonal 1 dikali diagonal 2, ditambah luas trapesium yaitu jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi.
Dari jumlah luas layang-layang dan trapesium, maka diperoleh luas bangun A, B, C, D, E, F di samping yaitu 438 cm². Contoh yang kedua. Seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 24 meter dan lebar 15 meter. Tanah tersebut akan dibuat sebuah kolam berbentuk belah ketupat dengan diagonal-diagonalnya berturut-turut yaitu 9 meter dan 12 meter. Sedangkan sisanya akan ditanami pohon pisang. Berapakah luas tanah yang ditanami pohon pisang? Langkah pertama yaitu kita membuat gambar dari persegi panjang dan gambar dari belah ketupat. Luas tanah yang akan ditanami pisang yaitu luas persegi panjang dikurang luas belah ketupat. Dari gambar di samping, luas persegi panjang yaitu 24 dikali 15. Sedangkan luas belah ketupat yaitu setengah dari diagonal pertama dikali diagonal kedua. Maka diperoleh luas tanah yang akan ditanami pisang yaitu 306 meter². Sekian video pembelajaran dari saya. Saya Wiza Amelia Putri. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.